Shalom, salam sejahtera saya sampaikan kepada rakyat dan bangsaku yang tercinta, bangsa Melanesia Barat, dan juga pihak-pihak lain yang mengikuti video klip saya kali ini. Pada hari ini tanggal 14 April 2020, saya Dr. Andos Septin Mamborai Paiki hadir kembali melalui video klip sekarang ini. Video klip ini merupakan lampiran tidak terpisahkan dari surat terbuka yang ketiga yang saya akan kasih naik atau sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini secara khusus saya tujukan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Dan dalam setiap surat yang saya keluarkan, saya selalu lampirkan satu video klip. Melalui surat terbuka yang ketiga ini, saya, Presiden Republik Indonesia, sekali lagi mengucapkan salam sejahtera selalu dalam kasih dan perdamaian Bapa Yahweh Elohim kami. Kepada Presiden Republik Indonesia, Tuan Insinyur Joko Widodo, dan berharap Tuan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo masih tetap sehat walafiat oleh perlindungan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Oleh karena kami tidak pernah selama ini, kami tidak pernah diberikan ruang sedikit pun untuk bisa berkomunikasi secara terbuka dengan pihak pemerintah Indonesia tentang masalah Melanesia Barat atau Papua. Selama kurang lebih 32 tahun sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, yaitu pada tanggal 14 Desember 1988, tetapi itu stagnan sampai saat ini, terkesan sengaja ditutup-tutupi, bahkan mau dilenyapkan dari bumi ini. Maka kami sebagai Presiden, penanggung jawab proklamasi 14 Desember 1988, setelah berdiam diri sekali lagi, setelah berdiam diri kurang lebih 20 tahun sebagai tahanan rumah dalam pergumulan dan doa, mengikuti setiap visi yang merupakan petunjuk dari Bapa Yahweh Elohim kami, yang kepadanya kami berserah dan menyerahkan diri. Dan kami melihat serta mempelajari perkembangan politik dunia sekarang ini, maka kami dapat simpulkan bahwa sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi kami untuk harus bangkit dan memanfaatkan apa saja yang dapat kami gunakan sebagai alat terobosan, termasuk sosial media, untuk menerobos dan mengembangkan tembok pembatas yang selama ini yang ada, untuk menyuarakan kebenaran perjuangan politik murni proklamasi 14 Desember 1988 oleh Dr. Thomas W.N. Swaingai, HG/MPA PhD, secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan juga ke seluruh dunia. Apa saja kami bisa dapat lakukan itu, dan sosial media termasuk salah satu alat yang kami pakai untuk bisa menyuarakan. Dan kiranya apa yang kami suarakan ini bisa sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia, bahwa kebenaran meskipun ditutup-tutupi, sengaja dihilangkan
bahkan mau dilenyapkan, namanya kebenaran, dia akan tetap muncul membela dirinya sendiri. Saya perlu menjelaskan di sini juga bahwa dalam setiap surat terbuka yang saya alamatkan kepada Presiden Republik Indonesia, selalu saya suarakan juga melalui satu video klip sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari setiap surat terbuka yang saya keluarkan. Tuan Insinyur Joko Widodo, Presiden Indonesia yang saya hormati, melalui surat terbuka yang ketiga ini, saya Dr. Andes Septin Mamburai, Presiden Republik Melanesia, atas nama seluruh rakyat bangsa Melanesia Barat, mau menyatakan kepada dunia dan Anda bahwa satu, kami sudah siap mengampuni dan melepaskan pengampunan kepada bangsa dan pemerintah Indonesia atas perbuatan kejam dan sadis yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap kami bangsa Melanesia Barat. Dan perlakuan itu telah menelan banyak korban nyawa dan harta benda di antara dua bangsa, yaitu bangsa Indonesia dan kami bangsa Melanesia Barat. Apa yang telah terjadi itu sejak tahun 60-an sampai saat ini. Ya, kekejaman itu berlangsung sampai saat ini, masih terus berlangsung. Meskipun kadang-kadang kami dihina, diintimidasi, dipanggil monyet, dan semua nama-nama di dalam kebun binatang ditempelkan kepada kami. Kadang-kadang kami terus-menerus dikejar, ditangkap, disiksa, dipenjara, dan bahkan kemudian dibunuh. Sebagaimana yang sekarang kita bisa saksikan terjadi pengejaran dan pembunuhan di Kabupaten Timika, Kabupaten Duga, dan kabupaten-kabupaten lain sekarang ini. Sangat menyakitkan hati ini. Dan terlalu berat sebenarnya bagi kami sebagai manusia untuk bisa mengangkat tangan dan mengampuni. Terlalu berat. Karena kami yang merasakan sakit pahitnya, kami yang mengalami. Saya sendiri 16 tahun di penjara. Sekarang ini ditahan lagi 20 tahun, sakit. Tidak diberikan kebebasan sedikit pun. Ya. Tetapi mau tidak mau kami harus mengangkat tangan kami dan harus mengampuni. Melepaskan pengampunan, karena itu adalah perintah dari Bapa Yahweh Elohim kami. Sebagaimana ada tertulis dalam firman Yahweh, yaitu di dalam Alkitab buku Roma pasal 12 ayatnya yang ke-19 yang berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri yang menuntut pembalasan, tetapi berilah kesempatan kepada murka Elohim, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian bunyi firman Bapa Yahweh Elohim kami. Karena itu maka kami siap untuk mengangkat tangan dan mengampuni pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia atas semua perlakuan yang pernah dilakukan kepada kami. Yang kedua, kami juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang kudus milik Tuhan yang berada di Indonesia, yang berhati mulia, yang selama ini terus mau berdoa untuk kami mempertahankan Melanesia Barat dalam bingkai NKRI. Ya, sebagai sesama manusia, apa yang mereka doakan adalah sesuatu yang sangat mulia, terpancar keluar dari hati mereka yang paling dalam secara tulus. Kami sangat menghargai apa yang mereka lakukan. Tetapi sekali lagi kami harus terpaksa harus minta maaf. Kami harus minta maaf. Kami lebih mencintai kemerdekaan kami sebagai bangsa tersendiri, dan biarlah kita semua sama-sama hidup sebagai negara tetangga dalam dunia milik Tuhan ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga,
Kami juga mohon ampun kepada Tuhan. Karena apa yang sedang terjadi, sudah terjadi dan sedang terjadi ini, barangkali tidak semata-mata kesalahan Indonesia. Tapi Belanda juga ikut bertanggung jawab atas kesalahan ini. Kami bangsa Indonesia juga barangkali ada kekeliruan dan ada kesalahan, salah tingkah dan lain sebagainya. Karena itu kami sendiri, saya atas nama rakyat dan bangsa Indonesia Barat sebagai presiden, saya harus angkat tangan dan minta ampun kepada Tuhan. Meskipun tangan saya tidak pernah bersimbah darah, tapi saya harus mengangkat tangan mohon ampun kepada Tuhan Elohim kami atas perbuatan para pendahulu sesama bangsa kami. Karena rancangan dan pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah di masa lalu, dan juga karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan, mengucilkan Tuhan Elohim dalam perjuangan ini. Kami juga mengampuni para pengkhianat perjuangan kami, walaupun mereka sudah pasti akan menerima ganjaran dari bangsa maupun dari Tuhan Elohim sendiri. Kami juga mohon ampun atas dosa para pendahulu kami yang tidak jujur serta berlaku tidak setia kepada Tuhan Elohim kami dan terhadap perjuangan kemerdekaan kami. Ya. Kami telah siap, sekali lagi kami telah siap melepaskan dan membebaskan bangsa kami dari perasaan kebencian dan dendam kesumat, dan menyerahkan semua persoalan yang ada ke dalam tangan Bapa Yahweh Elohim kami tersendiri, berdasarkan firman Bapa Yahweh di atas. Ya. Kami terlalu percaya, sungguh yakin tanpa ragu sedikit pun bahwa kasih dan keadilan itu dipertemukan di atas kayu salib. Tuhan Yesus di lain pihak sangat mencintai orang berdosa, mengampuni mereka. Tapi dia harus membayar harga mahal di atas kayu salib. Ini berarti bahwa kami mengampuni bukan berarti Anda bebas dari ganjaran dari Tuhan. Urusan Anda dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adil bagi kita semua, yang mengadili dan semua. Bapak Ibu Saudara, ini yang dapat saya sampaikan melalui video klip yang ada ini. Demikian surat terbuka yang ketiga yang dapat saya sampaikan kepada Tuhan Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, dengan harapan kiranya surat ini segera menggugah hati, menggugah nurani setiap penentu kebijakan yang ada di Republik Indonesia, guna menghadirkan anugerah pengampunan Bapa Yahweh Elohim kami, menyelamatkan rakyat dan bangsa Indonesia, karena ada tertulis Tuhan sendiri yang mengangkat raja, dan Tuhan juga yang menurunkan raja. Tuhan yang membangun dan Tuhan yang menghancurkan. Tuhan juga yang melukai, tetapi Tuhan juga yang akan membalut luka hati kita. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada hukuman, sebab setiap perbuatan ada ganjaran atau ada pertanggungan jawab. Demikian bunyi firman Tuhan, firman Yahweh di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-13, bahwa masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan Tuhan sendiri. Ingat, sebab di kerajaan surga di sana tidak ada nama negara Republik Indonesia di sana. Tidak ada nama Australia, negara Australia di sana. Atau tidak ada negara manapun di dunia ini yang ada di sana. Yang ada di sana adalah bangsa. Di sana adalah bangsa dan nama pribadi masing-masing orang. Masing-masing harus berdiri mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Tidak ada Indonesia ya, negara Indonesia secara organisasi mempertaruhkan perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Waktunya sudah sangat dekat dan masing-masing bangsa akan berdiri berhadapan dengan Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat 9 berkata bahwa semua bangsa di dunia akan berdiri berhadapan dengan Tuhan. Dan itu Indonesia tidak mungkin berdiri atas nama bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Tidak ada.
Dan juga tidak mungkin Insinyur Joko Widodo berdiri atas nama saya sebagai Presiden Republik Melanesia atau Dr. Septim Manggarai bicara atas mempertanggungjawabkan perbuatan saya di hadapan Bapa Yahweh Elohim kami. Tidak ada. Masing-masing orang berdiri dan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan sendiri. Ya. Pada akhirnya saya Dr. Septim Manggarai Paiki, Presiden Republik Melanesia, atas nama rakyat dan bangsaku yang tercinta, saya mau mengajak semua pihak, pemerintah Indonesia dan bangsa Melanesia Barat untuk mengangkat tangan, tersusun jari seraya memohon ampun kepada Bapa Yahweh Elohim kami atas kekejaman sejarah masa lalu, dan mari kita semua saling menerima kekejaman sejarah masa lalu itu sebagai bagian dari kekeliruan kita dan kesalahan kita bersama. Dan saling mengampuni, hidup bersama-sama sebagai negara tetangga. Bukan sama-sama dalam negara Republik Indonesia, tapi kita hidup sebagai negara tetangga. Mari kita semua mau menerima kekejaman sejarah masa lalu itu sebagai kesalahan bersama. Sekali lagi, kita masing-masing berpisah, berpemerintahan sendiri-sendiri, tetapi dengan penuh damai sejahtera di dalam dunia milik Tuhan ini. Karena kita semua hanyalah hidup di atas tanah, hidup di atas bumi, ciptaan Tuhan, dan pada waktunya kita masing-masing akan kembali mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Demikian yang saya dapat sampaikan melalui video klip ini. Sampai kita akan ketemu di video klip yang berikut. Mohon supaya bisa di subscribe dan like dan lain sebagainya untuk membantu kami untuk terus memberikan pendidikan politik melalui video-video klip di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.